Menurut kalian kriteria speaker Bluetooth yang bagus itu kayak gimana sih? Apakah yang compact dan bisa dibawa kemana-mana? Apakah justru yang gede supaya drivernya juga ikut gede? Atau yang suaranya tuh kenceng banget? Apa malah suaranya yang nggak kenceng-kenceng banget tapi yang lebih balance? Nah, di sini gue lagi kedatangan speaker baru dari brand baru ya, yang namanya Ryunix PX100 dari brand Ryunix. Nah, Ryunix itu kelihatannya tuh kayak semacam sub-brand dari Sades gitu, dan kayaknya si Ryunix PX100 atau si speaker Bluetooth ini itu kayak semacam produk pilotnya mereka. Dan di video ini gue pengen kalian untuk bantuin gue tentuin apakah speaker Bluetooth dari Ryunix ini masuk ke kriteria speaker Bluetooth yang bagus apa enggak. Jadi, ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue pengen bahas speaker baru dari brand baru yang namanya itu Ryunix PX100. Jarang-jarang banget nih ya gue bahas speaker, dan kalau misalnya gue pikir-pikir, selama gue nge-YouTube itu kayaknya nggak pernah sekalipun gue bahas speaker nggak sih? Nah, secara overview, premis dari speaker Ryunix PX100 ini tuh kayak semacam speaker palu gada gitu, yang artinya dia itu bisa macam-macam buat inputnya. Bisa via Bluetooth, via kabel, via storage juga bisa. Selain itu fiturnya juga cukup banyak untuk di harganya sih. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut soal speakernya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya cukup simple. Kalian cuma bakal dapat si unit speakernya, dapat kabel USB Type-C buat ngecas speakernya, dan user manual. Oke, jadi Ryunix PX100 secara branding itu kayaknya tuh kelihatannya si Ryunix ini tuh mau lepas secara keseluruhan gitu ya dari brand parent company-nya gitu. Ibaratnya mungkin kalau di brand lokal itu tuh Daksa dan Rexus gitu. Kayak Daksa tuh kayak udah hampir lepas dari Rexusnya, dan itu isinya kayak produk-produk yang emang isinya tuh yang lebih premium gitu. Dan mungkin si Ryunix ini pengen ngelakuin yang sama tapi kayak lebih lepas lagi dari si Sades. Di packaging dan di unitnya pun nggak ada embel-embel Sades satupun ya. Jadi benar-benar full ini Ryunix, dan kelihatan banget kayak ya ini brand yang beda, brand yang lepas gitu. Tapi mereka tuh masih marketingin si Ryunix PX100 ini tuh di IG-nya Sades. Jadi ya tetap mereka itu sub-brand, tapi ya nggak ada branding Sadesnya sama sekali. Untuk speakernya sendiri, ini adalah wireless portable speaker yang mana koneksinya itu 4-in-1 ya. Jadi kalian bisa pakai Bluetooth untuk wirelessnya. Jadi pastinya bisa dipakai buat HP, buat laptop, ataupun buat PC yang udah ada adaptor Bluetoothnya. Cukup simple lah ya kalau buat Bluetooth. Terus bisa juga pakai kabel AUX, jadi bisa buat PC-PC yang belum ada adapter Bluetoothnya. Jadi bisa pakai audio jack gitu. Terus dia juga bisa pakai USB. Jadi kalau misalnya kalian punya USB flash disk gitu yang isinya musik semua, itu bisa dicolok ke sini dan bisa diputer ala-ala tape zaman dulu gitu. Dan yang terakhir itu premisnya sama-sama storage, cuman bisa juga pakai SD card. Jadi SD card yang kecil gitu yang biasa buat HP gitu ya, itu bisa kalian masukin ke sini dengan isinya file musik semua dan bisa ngeplay juga di sini. Jadi speaker ini tuh hitungannya fleksibel banget ya. Bisa ngeputer musik dengan adanya koneksi internet ataupun nggak ada koneksi internet dan device-device lain buat connect ke speaker ini sama sekali. Cukup pakai storage system aja kayak USB atau SD card, itu bisa buat putar musik juga. Secara desain bisa dibilang si Ryunix PX100 ini cukup kelihatan minimalis dan simple lah, nggak terlalu norak untuk secara desain gitu. Untuk bahannya sendiri kerasa dia pakai plastik yang cukup high quality gitu, dan dilapisin lagi kayak semacam rubber gitu buat lebih enak ngegripnya kalau dibawa-bawa, dan ngasih kesan lebih premium juga sih ke speakernya. Penempatan logo juga nggak norak ya, dia ada di bagian atas sama bagian bawah subwoofernya, jadi nggak kayak branding yang jor-joran banget gitu di speakernya. Jadi bisa dibilang speaker ini tuh bisa banget dipakai buat orang-orang yang lebih general dan nggak suka produk-produk yang agresif banget secara desain kayak produk-produk gaming gitu. Tapi walaupun desainnya cukup minimalis, dia tetap ada kayak semacam RGB lightingnya yang bisa diatur juga ya lewat kayak tombol-tombol yang ada di sini. Dan untuk RGB-nya sih diffuse dan lumayan lumayan simple lah, jadi nggak terlalu ngejreng-ngejreng banget juga. Untuk RGB-nya implementasinya gue cukup suka sih. Nah, untuk tombol kontrolnya itu dibagi menjadi 2 kompartemen gitu ya. Yang pertama itu kompartemen yang di bagian sini, dan yang kedua itu kompartemen di bagian sini. Untuk kompartemen yang pertama itu ada tombol buat powernya, terus ada tombol buat ngatur RGB lightingnya, dan ada tombol buat fitur spesialnya yang mana dia itu bisa dipakai buat kayak mode stereo kalau misalnya kalian punya 2 speakernya, kalau misalnya ditaruh di kanan kiri gitu jadi stereo, atau bisa diubah jadi radio FM juga. Terus di bagian bawahnya itu karetnya bisa kayak semacam dibuka gitu, dan kalian bisa lihat di sini tuh isinya port-port buat koneksinya ya. Jadi ada port USB, port AUX, port SD card, dan port Type-C buat ngecasnya. Nah, untuk kompartemen satunya lagi itu ada tombol plus minus segede gabar gini ya, yang mana dia itu multifungsi. Jadi bisa dipakai buat ngatur volume kalau misalnya ditekan, dan kalau misalnya cuma di tap sekali atau dipencet sekali doang gitu, itu bisa buat next atau previous song juga. Terus di bagian belakangnya juga kayak ada semacam strap gitu yang sebenarnya gue masih bingung ini fungsinya buat apa sih.
Mungkin kalian di comment section bisa bantu kasih tahu gue speaker tuh ada kayak begininya buat apa? Apakah buat diputer-puter begini? Nah, untuk di bagian atas sama di bagian bawahnya itu ada subwoofernya, yang mana si subwoofernya ini lumayan jedak-jeduk juga sih. Kalau misalnya kalian lagi muter musik yang kenceng, yang bassnya kenceng juga, itu mungkin kalau misalnya kalian kasih air di atas itu, dia airnya yang kayak di video-video gitu, yang bisa gerak-gerak gitu airnya, yang cueng gitu. Nah, sayangnya si Ryunix PX100 ini cuma bisa diberdiri secara vertikal aja ya, dan nggak bisa diberdiri secara horizontal karena dia itu bagian samping-sampingnya nggak ada bagian rata sama sekali. Jadi kalau misalnya ditaruh secara horizontal itu ya dia bakal gelinding aja. Nah, untuk kualitas suaranya kayak gimana? Pertama, untuk volumenya, Ryunix PX100 ini bisa gue bilang kenceng banget sih untuk sebuah speaker Bluetooth. Terutama kalau misalnya kita pakai secara full volume, itu rasanya tuh suaranya udah kayak meledak-ledak gitu cuy. Dan uniknya kalau misalnya volumenya paling kenceng, itu suaranya nggak terlalu pecah, bahkan bisa dibilang lumayan kekontrol juga. Jadi mungkin cocok banget buat kalian yang emang mau pakai speaker di ruangan yang cukup gede gitu, buat dengerin musik rame-rame gitu ya. Ini cocok karena ya yang pertama volumenya gede dan suaranya juga cukup jelas. Untuk dengerin musik, terutama buat dengerin hip hop, EDM, jazz, dan juga R&B itu gue bisa bilang speaker yang satu ini sangat amat recommended ya. Karena subwoofernya itu bisa kasih bass yang bener-bener ngeboom banget, kerasa banget. Jadi untuk feel musiknya juga lebih kerasa dan lebih kerasa detail gitu untuk bassnya. Tapi menurut gue pribadi kalau misalnya buat dengerin lagu-lagu kayak pop, terus rock gitu, itu masih agak kayak kurang nendang gitu. Suara vokalnya sih alias mid-nya itu udah enak, udah bagus. Cuman kayak suara buat gitar sama pianonya gitu rasanya kayak kurang detail dan kurang oke gitu buat didengar ya. Dan ada satu hal lagi yang gue sangat amat sayangkan. Si Ryunix PX100 ini klaim kalau dia itu bisa jadi FM radio, yang which is itu bener bisa jadi FM radio, cuman nggak ada indikator yang ngasih tahu ini tuh lagi dengerin frekuensi berapa gitu. Radio. Jadi kalau misalnya dimasukin ke mode radio, dia itu ya udah cuma radio kerasak-kerasak doang, dan untuk ngaturnya juga bingung gitu. Ini mau dengerin Prambors kayak gimana caranya, mau dengerin Delta FM kayak gimana caranya gitu. Ngatur frekuensinya tuh bingung gua kayak gimana, dan nggak ada indikatornya juga. Mungkin ini bisa jadi feedback buat Ryunix dan juga Sades ya, buat kasih tutorial ya seenggaknya. Gimana cara buat ngatur frekuensi radionya, tolong. Tapi ada satu hal yang gua amat sangat suka dari Ryunix PX100 ini adalah Bluetooth. Ketika kita connect Bluetooth ke speaker ini, itu suara koneksinya itu elegan dan nggak norak sama sekali. Kan biasanya speaker Bluetooth murah-murah tuh kalau misalnya kita connect Bluetooth tuh ntar ada suara dari mbak-mbak gitu yang ngomong kayak "The Bluetooth speaker has been connected successfully" gitu gak sih? Kalau udah kayak begitu mah ketahuan banget lah itu speaker murah. Nah, ngomongin murah, speaker wireless portable Ryunix PX100 ini harganya ada di 350.000, tapi khusus periode launching itu harganya cuma ada di 255.000 doang. Dan katanya khusus 25 orang pembeli pertama itu bakal dapat free lanyard dari Ryunix dan Sades cuy. Jadi keren banget sih buat kalian yang beli produk ini pas dia launching. Itu yang pertama bakal dapat diskon hampir 100.000 dan dapat lanyard gratisan juga. Nah, buat kalian yang tertarik buat beli speaker yang satu ini, untuk link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi bisa langsung kalian cek aja. Oke, jadi paling gitu aja untuk review singkat gue terhadap speaker portable wireless dari Ryunix ini ya, Ryunix PX100. Dan gue harap untuk kedepannya brand Ryunix ini bisa keluarin produk-produk yang lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi, dan pastinya lebih bagus dari produk-produk Sades. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.